Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar pinjaman online di mana akan berujung dan berakibat ke jalur hukum. Di video kali ini saya akan berfokus kepada hal yang mungkin harus kalian perhatikan dan harus kalian pahami ketika kalian mendapatkan informasi bahwa kalian akan masuk ke jalur hukum dan akan mendapatkan surat panggilan dari pengadilan. Menurut saya pribadi 90% hampir tidak mungkin bahwa kalian yang gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online itu sampai ke jalur hukum dan sampai diundang ke pengadilan. Nah, alasannya kenapa? Alasannya adalah proses untuk pengajuan kasus seperti ini untuk menggugat seorang debitur atau nasabah yang gagal bayar atau telat bayar di pinjol itu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Apalagi kalian tinggal di daerah-daerah yang mungkin jauh dari HO-nya, jauh dari kantor utama dari pinjol tersebut. Kenapa? Karena biasanya untuk masalah hukum itu biasanya harus diselesaikan di pusat. Sekarang yang jadi masalah kenapa saya yakin ini hampir tidak mungkin ya karena tentu saja tentang biaya, tentang cost. Dan juga yang paling penting adalah ketika kalian ini menuntut atau menggugat seseorang ya, masalah perdata ini bukan pidana ya. Kalau pidana mungkin kalian harus lapor polisi dulu dan lain sebagainya. Tapi ini kan urusan perdata, hutang piutang, pinjaman online ya teman-teman. Jadi ini urusannya murni perdata. Nah kalau perdata, kalau biasanya orang ingin menggugat ke perdata itu biasanya melalui pengadilan negeri. Nah pengadilan negeri kan banyak. Pengadilan negeri mana yang bisa dipilih atau mungkin apakah seluruh pengadilan negeri itu bisa kita ajukan untuk menjadi gugatan. Sekarang gugatan untuk ke pengadilan tersebut harus dilakukan di pengadilan negeri di domisili atau di tempat tinggal orang yang kita gugat. Contoh, misal mungkin di Kalimantan Selatan, di kota mana gitu ya. Jadi kalian akan digugat pengadilan oleh contoh Aku Laku. Nah Aku Laku harus menggugatnya ke pengadilan negeri di Kalimantan Selatan itu juga. Ya di kotanya maksud saya. Misal di Surabaya. Nah ini kan nggak memungkinkan ya. Sekarang berapa banyak dan berapa ribu orang yang telat bayar dan gagal bayar di pinjol. Tentunya juga nggak sedikit yang sudah telat bayar lebih dari 3 bulan. Kalau aplikasi pinjaman online ini melaporkan semuanya dan menuntut semuanya, ya mereka akan sibuk sendiri dengan urusan pengadilan. Ya gimana mereka akan beroperasi dan menagih ke yang lainnya. Makanya saya bilang ini kemungkinan kecil sekali dan sedikit sekali kemungkinan bahwa kalian itu akan masuk ke jalur hukum dan akan dibawa ke jalur pengadilan. Itu sangat minim sekali. Ya, semoga di sini kalian paham maksud saya. Jadi nggak perlu takut jika kalian akan mendapatkan surat somasi, kalian akan diancam mendapatkan panggilan pengadilan. Dan nggak apa-apa, persiapkan aja di diri kalian. Semisalnya seumpama jika kalian sampai masuk ke pengadilan, ini kemungkinan terburuk ya, itu nggak akan ada masalah dan nggak akan ada efek apapun. Dimana ini urusan perdata, selama kalian menyanggupi membayar hutang dengan nominal berapa dan dalam jangka waktu yang lama sekalipun, tetap akan aman dan kalian akan bebas begitu aja. Nggak ada tuntutan yang aneh-aneh, justru malah pinjol ini yang akan kesulitan. Misal kalian nego nih, bisa nggak bunga sama dendanya dihapuskan? Baru saya mungkin bisa untuk mencicil atau membayarnya. Nah di sini di pengadilan justru kemungkinan tersebut malah bisa terjadi teman-teman ya. Gak usah takut diancam apapun itu, kalian masuk pengadilan atau masuk penjara itu semuanya omong kosong. Oke, pengadilan gak apa-apa tapi itu perdata bukan pidana. Jadi gak ada penjara, gak ada tuh yang namanya didenda lebih banyak lagi, gak ada. Urusan perdata ya di perdata ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.